Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Gas yuk. Bab 573-576. Setelah diingatkan oleh guru Sangguan King, setelah diperiksa dengan cermat, Li Fugui menyadari bahwa benda putih itu sebenarnya adalah tulang belulang. Benar, itu adalah tulang manusia, hanya saja tulang-tulang ini dihancurkan oleh sesuatu, dan mereka ditutupi dalam bentuk bubuk di sekitar pohon induk roh hitam untuk diserap oleh pohon induk roh hitam. Hati Li Fugui tiba-tiba menggigil. Dia memikirkan kata-kata Lu King. Jika pohon induk roh hitam ini ingin tumbuh dengan baik dan tumbuh dengan cepat, ia membutuhkan mayat manusia sebagai nutrisi untuk dibudidayakan. Dan pemandangan di depannya tidak diragukan lagi membuktikan bahwa Lu King Wo King dikatakan itu benar. Keluarga Sangguan telah mendukung pohon induk roh hitam ini selama beberapa tahun yang tidak diketahui. Bisa dibayangkan berapa banyak pembunuhan yang terkubur di balik pohon induk roh hitam ini. Pada saat ini, Lu King berkata dengan sedikit marah, hati nurani keluarga Sangguan Anda dimakan oleh anjing. Dan Anda benar-benar menggunakan metode ini untuk mengolah pohon induk roh hitam. Sedikit berubah, saya tidak tahu apa yang saya pikirkan, akhirnya menghela nafas. Dan berhenti berbicara. Namun Tuan Sangguan King tidak bermaksud membiarkannya pergi seperti ini. Ia hanya mendengar Tuan Sangguan King berkata dengan sinis, terlebih lagi, jangan lupa bahwa kamu sendiri adalah pewaris keluarga Black Elixir. Bukankah mungkin begitu? Tidak ada kontaminasi di tangan anggota keluargamu. Apakah berdarah? Tentu saja tidak, Lu King berkata dengan jijik. Ada banyak cara untuk membudidayakan pohon induk roh hitam. Meskipun menggunakan daging manusia untuk mengolahnya adalah cara terbaik, cara tercepat dan terbaik. Tapi tidak semua keluarga akan seperti Sangguan, keluarganya sangat ekstrim. Sangguan Kingshi berkata tanpa henti. Lalu bagaimana kamu tahu bahwa keluargamu tidak melakukan hal semacam ini? Mungkin dilakukan secara diam-diam, mungkin kamu tidak tahu. Oke, jangan repot-repot, aku mengatakannya. Nada suara Li Fugui rendah, dan dia meminum satu kalimat. Sangguan Kingshi melirik Lu King dengan jijik, lalu menutup mulutnya. Wajah Lu King secara alami tidak tampan, tetapi dia tidak terpengaruh oleh kata-kata Sangguan Kingshi. Tetapi dia tidak tahu apa yang dia pikirkan, matanya jelas terperangkap dalam ingatan. Tuan Mingjing tiba-tiba bertanya, Fugui, apa yang akan kamu lakukan dengan pohon induk roh hitam ini? Li Fugui berkata tanpa ragu, hancurkan secara langsung. Tuan Sangguan King menyipitkan mata ke arah Li Fugui, mulutnya penuh godaan berkata, apakah kamu yakin ingin melakukan ini? Apakah kamu tahu seberapa tinggi nilai pohon induk roh hitam, terutama pohon induk roh hitam dari keluarga Sangguan kita telah dibudidayakan hingga dewasa dan memiliki nilai tak terbatas? Kamu rela menghancurkan sudah seperti ini. Mata Suetu dan Liu Xia juga memandang Li Fugui, yang pertama tanpa ekspresi, sementara yang terakhir sombong. Li Fugui tersenyum dan berkata dengan percaya diri, Anda dapat yakin, saya punya solusinya. Tuan Sangguan King menatap Li Fugui beberapa kali, dan kemudian berkata dengan ekspresi sedikit cemas, Li Fugui, Anda tidak dapat menghancurkan ini tanaman, pohon induk roh hitam, jangan lupakan apa yang kamu janjikan padaku. Li Fugui tersenyum dan berkata, jangan khawatir, aku akan mengingat apa yang aku janjikan padamu, dan aku tidak akan mengecewakanmu. Aku butuh bantuan dari pohon induk roh hitam ini. Tidak mungkin, Sangguan Kingshi tampak tidak percaya. Jika bukan karena Li Fugui, dia tidak akan pernah berbohong padanya. Dia telah berbalik melawan Li Fugui saat ini. Li Fugui tidak membantah, tetapi berkata, kemarilah. Setelah mendengar ini, Sangguan Kingshi menyadari apa yang akan dilakukan Li Fugui. Dan dia berjalan di depan Li Fugui dengan sangat kooperatif. Li Fugui mengeluarkan jarum perak dengan santai, dan menjentikkannya dengan jarinya. Jarum perak itu mengikuti jubah berlengan lebar dan menusuk pergelangan tangan Sangguan Kingshi.
Tuan Sangguan King mendengus teredam. Wajahnya tiba-tiba berubah menjadi biru dan merah. Seolah kesakitan atau lega, dia mengatupkan giginya erat-erat, tetapi berdiri tak bergerak di tempat. Setelah beberapa menit, Tuan Sangguan King memandang Li Fugui dengan kaget. Wajahnya sedikit memerah, ekspresinya rileks, dan dia berkata di mulutnya, "Sepertinya aku masih meremehkanmu." Li Fugui berkata sambil tersenyum. "Itu hanya sedikit usaha, dan saya bisa rendah hati dalam hal lain. Saya tidak perlu rendah hati dalam hal keterampilan medis. Ada banyak sekali penyakit yang sulit dan bermacam-macam di dunia ini. Tetapi saya belum menemukan satu pun yang tidak bisa disembuhkan, Sangguan." King Shi dia tertawa lega, dan berkata di mulutnya, "Oke. Mulai sekarang, pohon induk roh hitam ini milikmu. Dan kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan dengannya." Mata Li Fugui berkilat, dan dia berkata sambil tersenyum. Lu King tetap di sini, dan yang lainnya menjauh. Tuan Mingjing, Suetu, dan Pasir Hisap tidak bertanya mengapa, dan mereka bertiga mengikuti Tuan Sangguan King dan kembali ke lorong. Li Fugui mengulurkan tangan kanannya, melihat ke bawah, lalu menyingsingkan lengan bajunya, dan melihat garis-garis hitam melingkari lengan bagian dalamnya, yang tampak menakutkan. Lu King ragu-ragu sejenak, dan mau tidak mau berkata, "Tuan, jika tidak, kita harus memikirkannya lagi." "Sudah terlambat untuk memikirkannya, kita tidak punya waktu." Li Fugui menggelengkan kepalanya, dan berkata dengan mata berbinar, "Apa yang kamu katakan, metode itu adalah metode terbaik, dan selain itu, bukankah kamu mengatakan bahwa meskipun pohon induk roh hitam ini sekarang terintegrasi denganku dan bergantung pada kehidupannya, ia masih dapat dipisahkan di masa depan? Tentu saja. Tapi itu berbahaya, dan tidak 100% berhasil." Lu King berkata dengan sangat gugup. Li Fugui tersenyum bebas dan berkata, "Bagaimana bisa ada begitu banyak hal yang 100% sukses di dunia ini? Jangan khawatir. Apapun hasilnya, saya akan mengakuinya sendiri dan tidak akan menyalahkan Anda atas keputusan yang saya buat sendiri." "Tuan, bukan itu yang saya maksud." Lu King berbicara dengan cemas, ingin menjelaskan sesuatu. Li Fugui melambaikan tangannya, menatap dan berkata, "Mereka semua laki-laki, apa yang kamu lakukan? Oke, aku akan mulai, jangan ganggu aku." Lu King tidak punya pilihan selain tutup mulut, tapi di dalam hatinya, dia masih sangat khawatir. Li Fugui menarik napas dalam-dalam, merenung sejenak, lalu memotong luka kecil di pergelangan tangannya dengan jari-jari tangan kirinya. Darah mengalir keluar, dan dalam sekejap, pembuluh darah hitam di bagian dalam lengan Li Fugui tampak setengah hidup, dan menggeliat menuju luka. Li Fugui sedikit mengernyit, mempertahankan postur ini, tidak bergerak. Sesaat kemudian, pembuluh darah hitam itu tiba-tiba menyedot darah yang mengalir keluar, lalu langsung membenamkan diri ke dalam luka yang menghilang, lenyap sama sekali. Pada saat yang sama, dalam persepsi Li Fugui, janggut pohon induk roh hitam muda ini telah memasuki tubuhnya, menembus kulit dan daging, memasuki meridian, dan langsung menuju ke dantiannya. Setelah pohon induk roh hitam remaja memasuki dantiannya, kaki Li Fugui lemas dan dia hampir jatuh. "Tuan, bisakah kamu bertahan?" Lu King terkejut, dan dengan cepat melangkah maju untuk membantu Li Fugui, ekspresinya semakin khawatir. Li Fugui melambaikan tangannya, dan berkata dengan wajah serius, "Tentu saja aku tidak bisa menahannya, tapi tidak apa-apa, aku akan memaksanya keluar sekarang." Pohon induk roh hitam muda telah melakukan satu hal sejak memasuki Li dan Tian Fugui, yaitu terus-menerus menyerap vitalitas dalam tubuh Li Fugui. Hampir setiap saat, Li Fugui merasakan vitalitas dalam tubuhnya diserap oleh pohon induk roh hitam remaja dengan kecepatan yang mengerikan. Jika ini terus berlanjut, hanya akan memakan waktu beberapa menit, dan Li Fugui mungkin akan melakukannya sendiri. Dan sekarang, tentu saja, Lu King sudah memberitahu Li Fugui tentang situasi ini.
Li Fugui secara alami memiliki tindakan balasan. Dia menahan napas dan berkonsentrasi, memegang 3 jarum perak di antara jari-jari tangan kanannya, dan menyegelnya di antara alis dan dadanya dengan kecepatan tinggi. Setelah beberapa saat, urat hitam kecil muncul dengan aneh di wajah Li Fugui, dan urat kecil ini dengan cepat mengalir ke tangan kanan Li Fugui seolah melarikan diri untuk nyawanya. Li Fugui mengangkat tangan kanannya dan menarik keras dengan tangan kirinya, lalu urat hitam ditarik keluar dari telapak tangan kanannya. Vena hitam ini sangat panjang dan terasa licin saat disentuh, sama sekali tidak terlihat seperti pohon, tetapi lebih seperti makhluk hidup. Setelah itu, Li Fugui melemparkan urat hitam yang sangat panjang ke dalam lubang hitam besar di depannya. "Apakah itu baik-baik saja?" Li Fugui bertanya. Lu Qing mengangguk dan berkata, "Cukup, meskipun pohon induk roh hitam terbagi menjadi remaja, dewasa, dan dewasa, pada intinya tidak banyak perbedaan. Jadi remaja pohon induk Black Spirit juga dapat melahap pohon induk Black Spirit dewasa, namun membutuhkan waktu yang lama untuk mencerna dan menyerapnya. Sekarang kita hanya perlu memastikan bahwa proses ini tidak terganggu, dan keseluruhan rencana akan dianggap berhasil." Lu Qing menambahkan. Li Fugui mengangguk dan berkata, "Ini hanya 1 hari, kita bisa menunggu." Lu Qing melirik Li Fugui dengan cemas, tetapi dia juga tahu bahwa sudah terlambat untuk mengatakan apapun saat ini. Karena dia sudah pergi, apapun yang terjadi, dia harus menghadapinya. Li Fugui acuh tak acuh, dia tersenyum dan berkata, "Oke, ayo panggil Tuan Ming Jing dan yang lainnya untuk masuk." Lu Qing setuju, lalu berlari keluar gedung, dan memanggil Tuan Ming Jing dan yang lainnya di lorong belakang. "Fugui, apa yang baru saja kamu lakukan? Mengapa kamu begitu misterius, Tuan?" Ming Jing bertanya dengan rasa ingin tahu. Li Fugui pertama-tama meminta Tuan Sangguan Qing untuk menutup gua itu lagi, dan kemudian dia berkata sambil tersenyum, "Saya baru saja menghancurkan pohon induk roh hitam ini. Proses ini mungkin berbahaya, jadi saya bertanya kepada Anda untuk menghindarinya." Baik Sangguan Qing Shi maupun Tuan Ming Jing secara alami tidak akan percaya bahwa kalimat ini benar, tetapi keduanya juga tahu bahwa menutup-nutupi Li Fugui berarti ada sesuatu yang mereka tidak ingin mereka ketahui. Tidak ada lagi yang perlu mereka katakan. Pikiran, karena tindakan Li Fugui adalah normal. Sebenarnya Li Fugui sangat murah hati untuk berbagi rahasia pohon induk Black Spirit kepada semua orang yang hadir. Setelah lubang ditutup kembali dan diubah menjadi lantai licin, Li Fugui berkata, "Kita perlu tinggal di sini selama sehari. Selama periode ini, kita mungkin menghadapi bahaya atau tidak. Tapi mau terjadi atau tidak, kita semua harus bersiap. Hanya ada satu cara untuk masuk dan keluar dari tempat ini. Jika ada bahaya, kita harus menghadapinya secara langsung. Mengapa Anda tidak memberitahu kami siapa musuh kami?" Liu Xia berbicara dengan ringan, tanpa emosi di matanya. Li Fugui menggelengkan kepalanya dan berkata, "Siapa musuh kita? Sejujurnya, aku tidak tahu. Tapi karena aku membawamu ke tempat ini, aku pasti akan membawamu keluar. Satu hal yang bisa saya jamin." "Bagaimana cara menjaminnya?" Pasir Hisap bertanya lagi. Li Fugui tidak menjawab kalimat ini, tetapi membuka ranselnya, dan kemudian seluruh ransel berisi cairan spiritual dan batu primordial dipajang secara telanjang di depan semua orang. Pada saat ini, nafas Suetu sedikit kacau. Pasir Hisap adalah juga sedikit gelisah, mengira orang ini tidak berperi kemanusiaan. Tuan Ming Jing juga cukup terharu. Satu-satunya yang tidak tertarik adalah Sangguan Qing Shi. Lagi pula, sebenarnya, Sangguan Qing Shi masih itu tidak bisa dianggap sebagai kuno prajurit. Li Fugui bertepuk tangan dan berkata sambil tersenyum, "Saya tidak akan pernah membiarkan mereka yang mengikuti saya menderita. Semua ini untuk Anda. Ambil dan bagikan, setiap orang memiliki bagiannya. Selama berada di sini, Anda dapat bergegas dan berlatih,
dan saya akan mengganti semua sumber daya yang dikonsumsi setelah Anda keluar. Apa yang kamu katakan itu benar? Kilatan cahaya melintas di mata indah Pasir Hisap. Pentingnya sumber daya bagi para pejuang kuno sangat diperlukan. Hanya sedikit prajurit kuno yang dapat menyia-nyiakan sumber daya untuk mengembangkan seni bela diri kuno sepuasnya. Jika Li Fugui tidak berbohong kepada mereka, maka orang ini memang benar, bisa dikatakan sangat murah hati. Li Fugui menyeringai dan berkata, tentu saja benar, saya memurnikan cairan roh ini sendiri. Satu botol diisi dengan cairan psikis tingkat luar biasa singkatnya. Jika Anda ingin memanfaatkan saya, maka cepatlah dan mulai. Barang bagus, Tuan Mingjing mengambil botol porselen kecil, bermain dengannya, dan memuji. Suetu dan Quicksand sudah mulai menghitung perbekalan dalam paket, dan bersiap untuk membaginya secara merata. Tuan Mingjing mengelus janggutnya dan berkata sambil tersenyum, saya tidak perlu membaginya, barang-barang ini bagus, tetapi saya tidak menggunakannya lagi. Itu benar. Dengan kekuatan Tuan Mingjing, dia secara alami tidak membutuhkan barang-barang kelas rendah ini, tetapi saya dapat menjamin bahwa suatu hari, Anda akan dapat menemukan sesuatu yang membuat hati Anda berdebar bersama saya. Li Fugui tersenyum lembut, ini adalah tujuannya, dan apa yang telah dia lakukan selama ini. Pasir Hisap saat ini sudah tidak sopan. Setelah mengambil sumber dayanya sendiri, dia berjalan ke sudut dan mulai menggunakan sumber daya ini untuk berlatih kuno seni bela diri. Suetu dan Lu King tidak terkecuali. Bahkan Sangguan King Shi, setelah mendapatkan bagiannya, juga memulai seni bela diri kuno. Hanya Li Fugui dan Tuan Mingjing yang masih berdiri di tempat yang sama. Melihat sekeliling, sepertinya dia ingin melakukannya temukan rahasia bangunan ajaib ini dari petunjuknya. Saat ini, rumah tua keluarga Sangguan berada di puncak-puncak Ziyuan. Sekelompok orang dengan kostum berbeda telah tiba di luar makam leluhur keluarga Sangguan. Sang pemimpin adalah seorang pria parubaya pada saat ini. Pria parubaya pertama kali melirik ke pintu depan, dan kemudian menatap Raja Mayat Hitam di atas batu dengan mencibir di belakangnya. Kecuali dua lelaki tua itu, sisanya adalah penjaga bela diri kuno yang terlatih. Presiden Sangguan, apakah tempat yang Anda sebutkan di sini? Salah satu mata lelaki tua itu berkilat, dan dia bertanya penuh harap. Pria parubaya itu secara alami adalah Sangguan King Feng. Dia mengangguk pada saat ini dan berkata, ya, apa yang kamu inginkan ada di dalam, kamu hanya perlu mengikutiku nanti, dan aku bisa membuat kalian berdua mendapatkan apa yang kamu inginkan. Hahaha ya, mudah untuk mengatakannya, Presiden Sangguan. Selama Anda melakukan apa yang Anda janjikan, bayi kecil yang Anda sebutkan akan ada pada kami, dan dalam seminggu, Li Fugui pasti akan menjadi jiwa mati bawahan kami. Laki-laki mendengar kata-kata pria parubaya itu, dia tampak sedikit bahagia, dan segera membuat janji. Ekspresi puas melintas di mata Sangguan King Feng. Meskipun rumah tua keluarga Sangguan sudah tidak ada lagi di tangannya, selama dia membutuhkannya, mendapatkannya kembali hanyalah masalah kata-kata. Belum lagi, Raja Mayat Hitam dari keluarga Sangguan mereka tidak bisa dikendarai oleh orang luar. Setelah masalah hari ini selesai, selama Li Fugui mati, semuanya akan kembali ke jalurnya, dan Li Fugui akan menjadi bahan tertawaan. Tunggu sebentar, kalian berdua, aku akan membuka pintu ke jalan rahasia. Setiap kali Sangguan King Feng berpikir tentang kesombongan Li Fugui membenturkan hidung dan wajahnya di depannya, suasana hatinya akan menjadi sangat buruk. Tapi sekarang, yang paling ingin dilakukan Sangguan King Feng adalah bertemu Li Fugui sekarang, dan kemudian menggunakan postur seorang pemenang untuk mengejeknya dan melampiaskan amarahnya. Setelah mundur dari keluarga Sangguan terakhir kali, dia kembali ke pertemuan eliksir dalam keadaan malu. Anda harus tahu berapa banyak wakil presiden dalam pertemuan eliksir yang tidak setuju dengannya, dan orang-orang ini bahkan menggambarkannya secara pribadi sebagai anjing yang berduka, yang sangat membuat kesal Sangguan King Feng. Untungnya,
Ketika Tuan Gu maju, tidak ada yang berani mengatakan apapun di sisi baiknya. Tetapi Sangguan King Feng tahu betul bahwa posisinya di hati Tuan Gu tidak sebaik sebelumnya karena triknya yang berulang-ulang baru-baru ini. Untuk memastikan statusnya sendiri, dan untuk memadamkan kekacauan yang ditimbulkan oleh Li Fugui secepat mungkin, dia hanya bisa menjanjikan keuntungan besar dan mengundang bantuan asing yang kuat. Meski hati Sangguan King Feng sakit, selama dia bisa menyingkirkan Li Fugui, semuanya sepadan. Memikirkan hal ini, Sangguan King Feng merasa langkah kakinya menjadi sedikit lebih ringan, dan dia tidak sabar untuk melihat keputusasaan Li Fugui. Setelah Sangguan King Feng berjalan di depan gerbang, dia memotong telapak tangannya dan menekannya ke gerbang. Pintunya langsung berderit dan terbuka, lalu sebuah lorong gelap muncul di depan semua orang. Para penjaga bela diri kuno itu secara spontan menyalakan obor, dan kemudian memasuki lorong itu terlebih dahulu. Sangguan King Feng mengikuti di belakang. Dia telah mengunjungi tempat ini berkali-kali sejak dia masih kecil, jadi dia secara alami tidak asing atau takut. Adapun kedua lelaki tua itu, mereka berjalan di belakang untuk mencegah terjadinya kecelakaan. 1 jam kemudian, kita di sini, ini dia. Sangguan King Feng memberi isyarat kepada penjaga bela diri kuno untuk memberi jalan, dan kemudian dia berjalan ke depan. Segera setelah itu, Sangguan King Feng meraba-raba sebentar di lorong yang gelap, dan akhirnya terdengar suara roda gigi mekanis, dan pintu batu yang berat perlahan ditarik. Kilatan cahaya adalah gerbang batu cahaya datang dari ruang di sisi lain. Mata Sangguan King Feng penuh dengan senyuman. Karena selama dia melangkah melewati gerbang batu ini, dia akan bisa mendapatkan apa yang dia inginkan, dan anak laki-laki Li Fugui itu akan memasuki hitungan mundur sampai mati. Namun, setelah beberapa saat, Simen tiba-tiba berhenti, lalu mulai menutup kembali. Wajah Sangguan King Feng sedikit berubah, dan senyumnya menghilang. Dia buru-buru menekankan tangannya ke dinding. Tetapi tidak peduli bagaimana dia membukanya, pintu batu itu tetap tidak bergerak, tanpa ada tanggapan. Bagaimana situasinya? Kedua lelaki tua yang kuat itu juga menyadari bahwa ada sesuatu yang salah pada saat ini. Mereka berdua mengerutkan kening dan bertanya. Sangguan King Feng berpikir cepat dalam benaknya, dan segera wajahnya menjadi gelap, dan dia berkata perlahan, jika saya menebak dengan benar, seseorang di dalam telah mencegah mekanisme terbuka. Salah satu lelaki tua bertanya, bukankah Anda mengatakan bahwa ini tempat hanya anggota inti dari keluarga Sangguan Anda yang tahu bahwa Anda adalah satu-satunya yang dapat membukanya di generasi Anda? Tapi dia sudah menjadi orang yang tidak berguna. Tidak mungkin dia muncul di tempat ini. Lalu apa yang terjadi? Tanya lelaki tua lainnya. Sangguan King Feng tiba-tiba mencibir dan berkata, dua tetua, selain bisa membuka mekanismenya, tidak bisakah gerbang batu ini tidak dihancurkan dengan keras? Masalah ini, saya khawatir saya akan menyusahkan kalian berdua. Dua lelaki tua gemetar, kemudian satu orang berkata, ini hanya masalah sepele. Presiden Sangguan, jangan lupakan tujuan kita datang ke sini. Jika setelah masuk, barang yang kita inginkan sudah diambil oleh orang lain, apa yang harus Anda lakukan? Mengerjakan. Sangguan King Feng tersenyum percaya diri, dan berkata, itu sama sekali tidak mungkin. Tetapi saya tahu bahwa kedua tetua pasti khawatir. Saya berjanji, setelah kedua tetua tidak mendapatkan apa yang Anda inginkan, saya akan mencari yang lain tidak peduli apapun yang saya inginkan. Katakan, datang untuk menebus kalian berdua. Karena Presiden Sangguan telah menjamin segalanya, maka kami tidak punya apa-apa untuk dikatakan, dan kamu harus mundur dulu. Lalu melambaikan lengan baju mereka untuk membiarkan Sangguan King Feng mundur bersama para penjaga. Tapi mereka berdua berjalan ke depan pintu batu yang berat. Pada saat yang sama, di dalam gedung aneh itu, Li Fugui, Tuan Mingjing, Suetu Liuxia, dan Lu Qing semuanya mundur dari kondisi kultivasi, dan menatap gerbang dengan wajah waspada. Sangguan King Shi adalah yang terakhir bangun.
Dengan ingatan di wajahnya dan senyum mabuk, dia berkata perlahan, mampu menjadi prajurit kuno benar-benar merupakan hadiah terbesar dari surga bagi kita. Perasaan ini sungguh menakjubkan, sangat luar biasa. Li Fugui berkata dengan ringan, jangan membicarakannya sekarang. Seseorang baru saja datang dan mencoba membuka mekanismenya, tetapi kami menghentikannya. Jika Anda tidak berbohong kepada kami, maka orang yang berdiri di lorong itu sekarang pasti dia adalah saudaramu yang baik. Sangguan King Feng, Tuan Sangguan King menunjukkan jejak kebencian yang mendalam di matanya, dan dia berkata sambil mencibir, Tuan Li, jangan khawatir, semuanya di sini tidak begitu mudah untuk menerobos. Mari kita tunggu pekerjaan dengan tenang, duduk dan tunggu saja, cukup. Suetu mengerutkan kening dan berkata, sebenarnya, karena ini, Sangguan King Feng dan yang lainnya juga dapat mengadopsi strategi ini. Karena hanya ada satu jalan masuk dan keluar dari sini, artinya, selama mereka mengelilingi kita dan mencegah kita keluar, kita hanya akan menemui jalan buntu. Ekspresi Lu King berubah, dan dia berkata, sungguh, meskipun kita adalah prajurit kuno, kita tidak harus mereka makan dan minum setiap hari, tetapi prajurit kuno juga manusia, dan seiring waktu, kekuatan mereka akan sangat melemah, dan pada akhirnya mereka akan mati. Hahaha, jangan khawatir, mereka tidak akan pernah menggunakan metode ini untuk berurusan dengan kita. Sangguan King Shi sambil mencibir, dia berkata dengan sinis, karena ada hal-hal yang diimpikan oleh kakakku yang baik di sini, dan jika dia datang terlambat 1 menit, dia akan lebih khawatir lagi. Mata Quicksen yang indah berkilat, dan dia berkata, kita harus memikirkannya sekarang. Ada 2 pilihan untuk mundur, jika tidak, kita akan sangat pasif. Boom, pada saat ini, pintu batu yang berat tiba-tiba meledak, dan segera setelah itu, seluruh bangunan berguncang dengan keras, meskipun dengan cepat kembali normal. Tetapi gerakan tiba-tiba ini juga mengejutkan beberapa orang, dan mereka berhenti berdiskusi. Tuan Mingjing berkata dengan sungguh-sungguh, setidaknya ada 2 orang kuat yang berada pada level yang sama dengan saya di luar untuk membuat keributan besar. Li Fugui melihat ke arah gerbang batu. Melihat bahwa tidak ada satupun celah di gerbang batu. Dia merasa lega, dan kemudian dia berkata, tampaknya Sangguan King Feng adalah kembalinya raja. Tapi sayang sekali dia tidak pernah bermimpi bahwa kita sudah miliki dia 1 langkah telah masuk. Tuan Sangguan King juga melepaskan hatinya, dan kemudian dia tersenyum dan berkata, semua orang menaruh hati Anda di perut Anda, keluarga Sangguan saya telah mempelajari tempat ini selama ratusan tahun. Tetapi saya belum tidak meneliti bahan apa yang digunakan untuk membuatnya. Tidak mudah untuk masuk. Lu King menjilat bibirnya dan bertanya, bagaimana kita bisa keluar dari sini setelah sehari? Li Fugui berpikir sejenak, lalu tiba-tiba hatinya tergerak, dan dia memandang Sangguan King Shi, bertanya, janggut pohon induk roh hitam itu terhubung ke dasar laut yang sebenarnya, bukan? Sangguan King Shi mengangguk dan berkata, benar, ruangan ini tidak sepenuhnya tertutup. Tetapi Anda tidak bermaksud membawa kami pergi dari dasar laut, bukan? Dalam hal peralatan selam, itu tidak dapat menahan tekanan air laut. Suetu dan Quicksen juga mengangguk, setuju dengan pernyataan Sangguan King Shi. Meskipun tubuh prajurit kuno berbeda dari orang biasa, semua orang tidak tahu seberapa jauh tempat ini dari laut. Jika jaraknya terlalu jauh, tekanan dasar laut yang kuat akan langsung menghancurkan mereka menjadi pasta daging. Sekalipun jaraknya tidak terlalu jauh, fungsi tubuh mereka akan melemah di bawah tekanan, dan akan lebih aneh lagi jika melintasi jarak ini tanpa bernapas. Li Fugui tersenyum ringan, lalu berkata dengan misterius, singkatnya, saya sudah memikirkan cara untuk pergi. Jika Anda mempercayai saya, mulai sekarang, Anda tidak perlu khawatir tentang masalah ini lagi. Semua orang terkejut ketika mereka mendengar ini. Dia memandang Li Fugui, Suetu dan Liu Xia semakin penasaran, tidak tahu metode apa yang dibicarakan Li Fugui. Lu King memikirkan sesuatu,
Matanya berbinar. Tetapi Guru Li Fugui tidak mengungkapkan jawabannya. Bahkan jika dia menebaknya, tentu saja dia tidak akan mengatakannya secara langsung. Ada apa? Mengapa gerbang batu ini begitu kuat, bahkan kita tidak bisa membukanya? Gelap gulita di lorong, wajah kedua lelaki tua itu agak jelek. Keduanya sudah lama membujuk. Tetapi gerbang batu itu masih berdiri di sana, tidak menunjukkan tanda-tanda akan runtuh. Terlebih lagi, gerbang batu itu akan bergetar beberapa kali pada awalnya. Tetapi sekarang, kedua gerbang batu itu sepertinya sudah terbiasa, dan mereka bahkan tidak merespons sama sekali. Ini membuat kedua lelaki tua yang kuat dan terhormat itu sangat tidak nyaman. Sangguan King Feng juga menjadi cemas, dia mengertakkan gigi dan memarahi. Itu pasti dilakukan oleh anjing Sangguan King Shi. Seharusnya aku membunuhnya sejak awal, dan aku seharusnya tidak menyimpan bencana ini. Urusan keluarga bisa ditangani perlahan setelah masalah ini selesai, tapi sekarang, kita tidak bisa masuk sama sekali. Menurutmu apa yang harus kita lakukan? Kami untuk tinggal di sini, kedua lelaki tua itu memotongnya dengan tidak sabar. Wajah Sangguan King Feng biru dan merah. Tapi untungnya dia bisa mengambil posisi wakil presiden. Tapi dia mengandalkan otaknya, jadi dia langsung berkata, ada cara lain, pasti akan berhasil, saya dengan cepat. Kedua lelaki tua itu membuka mulut untuk bertanya. Sangguan King Feng buru-buru berkata, gunakan bahan peledak, langsung gunakan bahan peledak. Saya tidak percaya, tempat ini bahkan tidak bisa diledakkan dengan bahan peledak. Memang, meski keduanya sangat kuat, dalam hal kekuatan penghancur, mereka secara alami kalah dengan TNT di tempat seperti itu. Presiden Sangguan benar-benar pintar. Jika demikian, ikuti metode Anda, dapatkan beberapa bahan peledak dan temukan peledak untuk masuk. Kedua, lelaki tua itu tidak asing dengan bahan peledak. Faktanya, sebagai prajurit kuno, mereka ingin melakukannya untuk melawan game ke-6. Bagaimana mungkin tidak mempelajari senjata panas ini? Sangguan King Feng menjadi tenang, dia tersenyum dingin, menatap Simen dan berkata dengan keras, saudaraku yang baik, tunggu saja, ketika aku masuk, aku pasti akan mengulitimu dan menggantungmu di sini selamanya, hidup lebih baik daripada mati, lalu bagian. Itu menjadi tenang, 4 jam kemudian, jalan itu menjadi berisik lagi, dan kali ini, selain dari Sangguan Feng, 2 lelaki tua, dan lusinan penjaga prajurit kuno, ada juga 2 peledakan titik tetap. Buka pintu ini, apakah kamu yakin? Sangguan King Feng memerintahkan seseorang untuk menyalakan pintu batu dengan obor, lalu menatap kedua peledak itu, dan bertanya. Kedua pelaku peledakan pertama-tama memeriksa gerbang batu, dan kemudian salah satu dari mereka menjawab, gerbang batu ini sangat tebal, tetapi tidak masalah jika Anda ingin meledakkannya, tetapi hasilnya perlu ditingkatkan. Sangguan King Feng sangat gembira, dan segera berkata, Anda dapat meledakkan gerbang batu ini, Anda dapat menggunakan bahan peledak sebanyak yang Anda inginkan, dan saya berjanji akan melipat gandakan hadiah Anda. Oke, tidak masalah, kami telah menjalankan bisnis ini selama lebih dari 10 tahun. Bagus sekali. Pada saat itu, tunggu saja dan lihat kami meledakkan pintu batu ini hingga terbuka. Kedua peledak itu senang mendengar bahwa, bagaimanapun juga, ini adalah pelanggan besar, dan harga yang mereka tawarkan biasanya tidak tinggi. Dan sekarang sudah 2 kali lipat. Itu akan lebih mahal lagi. Di mata kedua blaster, pekerjaan yang mereka ambil kali ini sangatlah mudah, bersambung.